Bapak, malam ini kita akan membahas tema pria penyembuh. Dan ayat yang saya pilih Ratapan 5, ayat 1 sampai 22. Karena itu saya ajak kita, mari kita baca ayat-ayat ini. Saya akan bacakan dan Bapak, Ibu-ibu bisa mengikutinya. Ratapan 5 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Saya ulang ayat 3. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tidak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saya ulang ayat 7. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Bapak, Ibu-ibu, ratapan ini ada 5 pasal. Dan ini para ahli mengakuinya sebagai ratapan Nabi Yeremia. Dan 5 pasal ini. Uniknya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan kitab ratapan, itu 5-5-nya ada 4 pasal yang ayatnya 22 ayat.
Sedangkan pasal 3 itu 3 kali 22, jadi 66. Itu simbol huruf Ibrani yang menggambarkan tentang Alef hingga Tau. Itu bahasa Ibraninya. Yang artinya lengkap, sempurna. Bahwa seluruh ratapan Yeremia itu sempurna, lengkap. Ada 3 hal yang paling diratapi dari 5 pasal ini. Yang pertama, dia meratapi keruntuhan yang sangat memalukan dari kerajaan Daud. Yang kedua, dia meratapi pembinasaan dari tembok-tembok yang dilakukan baik di tembok kota, di bait suci, di istana raja, dan kota pada umumnya. Dan yang ketiga, dianggap sebagai sebuah tsunami, yaitu pembuangan yang sangat menyedihkan ke Babel dari kebanyakan orang yang belum dibinasakan. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa membayangkan ya bait Allah yang begitu diagung-agungkan, kota perjanjian, kota Allah yang disebut kota Sion, tembok yang begitu hebat. Justru Tuhan pakai bangsa kafir untuk bertindak. Itu kalau kita bandingkan dengan semua jenis kepedihan dan kerusakan, itu mungkin nggak ada bandingannya. Termasuk keadaan kita dalam pandemi sekarang. Betapa hebatnya peratapan Yeremia ini. Dan itu oleh para ahli menggambarkan ratapan Yeremia itu juga dilakukan oleh Yesus ketika dia meratapi dosa dan kejahatan umat. Yesus meratapi Yerusalem yang hancur. Nah, pasal 5 ini, Bapak, Ibu-ibu, adalah sebuah permohonan untuk pemulihan total. Jadi kita peratapan ini, dia bicara tentang fakta kehancuran yang begitu hebat, tetapi juga ada pengharapan yang disediakan ketika umat itu bertobat. Nah, apa hubungannya dengan kita sebagai pria, kaum bapak, dan tema malam ini pria penyembuh. Ini saya tidak pilih tema ini, tapi Ibu Gembala yang sodorkan tema ini. Jadi saya sebagai anggota jemaat nurut aja. Maka saya mau bahas tema pria penyembuh. Bagaimana caranya dengan pasal 5 ini, karena ada beberapa ayat. Perhatikan ayat 3, kami menjadi anak yatim. Yatim itu tak punya bapak. Dan ibu kami seperti janda. Berarti belum janda, cuma seperti janda. Suaminya masih ada. Cuma istri bersuami rasa janda. Bayangkan. Keadaan ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Dan ini
serius sekali. Dan ayat 21 ada sebuah permohonan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk kita coba melihat prinsip-prinsip penyembuhan. Karena kita harus jujur bahwa banyak orang luka. Nah, ada pria yang luka, ada wanita yang luka, ada anak-anak yang luka. Dan luka itu bisa luka keturunan. Bahkan diterangkan ada 4 keturunan. Dan di masa-masa apa saja luka itu muncul. Sehingga kita bisa lihat respons orang itu kita bisa tahu dia luka atau sudah sembuh. Ada wanita yang luka dengan ayahnya atau ibunya, atau dia luka dengan atau dia luka dengan anak-anaknya, ada yang luka dengan pemimpinnya, bahkan pemimpin pun ada luka dengan orang yang dipimpin. Dan kalau kita jujur, di gereja banyak orang luka. Dan ini dampaknya itu tidak akan pernah menyelesaikan problem. Karena soal kita sebenarnya bukan soal gereja hebat, tapi apakah gereja bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Apakah gereja bisa menyembuhkan orang-orang yang luka? Karena sebenarnya Yesus datang ke dunia, salah satu misi utamanya ialah menyembuhkan orang luka, bisa luka batin, ya luka hatinya, luka jiwanya. Karena itu saya mau, Pak Joni, saya mau share screen. Bapak-bapak, mohon maaf saya belum terlalu canggih bikin PowerPoint. Bisa kebaca ya? Bisa kebaca? Pak John, Syaila, boleh kalau kebaca boleh angkat jempolnya? Oke. Pria penyembuh. Berdasarkan teks yang kita baca, pria penyembuh itu mesti lakukan 3 hal. Menyembuhkan keluarga dari kutuk kehidupan. Yang pertama, apa yang dilakukan Bapak itu akan turun kepada anak-anak. Dan di Alkitab banyak sekali. Kita temukan Abraham yang menjadi penipu turun ke Ishak jadi penipu, sampai Yakub triple penipu. Dia tipu bapaknya, dia tipu abangnya, dia tipu mertuanya. Lihat saja Daud yang keturunannya. Ya, setiap hari juga tidak usah di zaman-zaman perjanjian lama. Di zaman hari kita lagi bicara ini, banyak orang, anak-anak jadi korban. Yang berikutnya, keluar kutuk kehidupan itu ketiadaan bapa atau fatherless.
Bapak-bapak fatherless ini amat serius, karena itu seruan meliaki yang menutup kitab perjanjian lama. Hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Saya paling sering melayani banyak keluarga, dan terutama kalau udah suami istri bicara, selalu istri mengeluh tentang ketiadaan Bapa di rumah. Saya sekarang lagi tangani satu keluarga. Mereka jauh di sebuah pulau. Sudah 14 tahun menikah, anak ketiga. Dua-duanya pendidikan tinggi. Gaji mereka juga tinggi. Tetapi istrinya pingin pisah. Hanya karena alasannya suaminya tidak menjadi bapak buat anak-anak. Itu bukan main. Nah, cara untuk mengatasi dua ini, caranya jadilah seorang figur bapak. Nanti saya terangkan di bagian akhir. Ada seorang ahli yang membuat fase kehidupan manusia. Fase yang pertama, fase dalam kandungan. Bapak-bapak, jangan anggap remeh ini. Ya mungkin kita semua yang hadir malam ini rata-rata udah nggak akan punya anak lagi, maksudnya istri hamil lagi. Kecuali saya lihat ada beberapa yang mungkin istrinya masih hamil lagi. Indra, ada yang muda-muda lah. Dalam kandungan ini 9 bulan, itu masa-masa yang paling menentukan roh seseorang. Ini saya pernah alami dengan Kevin, anak saya yang nomor 2. Sebenarnya dua-duanya termasuk Yanson. Ketika Ibu Liur sedang mengandung, saya nyaris nggak pernah hadir untuk kedua anak ini dalam kandungan mamanya. Hadir dalam pengertian membapai mereka sekalipun mereka belum lahir. Tapi justru di saat itulah sebenarnya mereka sudah punya nyawa, sudah punya kehidupan. Di masa kelahiran, ya, ini mesti hadir. Waktu Yanson lahir, saya hadir. Tapi waktu Kevin lahir, saya tidak hadir. Dan itu diwakilkan kepada dokter atau suster. Di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa waktu menikah. Dan ada 2 masa yang paling krusial, masa pensiun dan masa tua. Jalan keluar 7-nya ini, jadilah ayah bagi mereka. Bapak itu beda dengan jadi ayah. Nanti saya terangkan di akhir. Yang kedua, menyembuhkan dari dosa kecenderungan. Ada 3 macam dosa. Dosa asal. Adam dan Hawa ingin sama dengan Allah. Kedua, dosa pelanggaran, tidak taat pada Allah, melanggar firman Allah. Dan itu terjadi setiap saat. Dan yang ketiga, dosa kecenderungan, yaitu dosa yang mengikat, dosa stronghold, yang diulang-ulang. Diulang-ulang tidak hanya oleh pria dewasa, tapi juga oleh anak-anak. Dan kita seringkali kewalahan menghadapinya.
cara menyembuhkan dosa kecenderungan ialah mengaku dan minta ampun kepada anak. Ini paling sering saya lakukan dengan Yanson, terutama anak nomor 1. Karena Yanson ini sejak dia lahir sampai umur 12 tahun, saya nggak ada di samping dia. Ya, dia lahir tahun 93, saya sibuk-sibuknya menjadi vikaris, dan lebih banyak mengurusi orang-orang yang melawan gereja, bolak-balik kantor Komnas HAM, bolak-balik kantor Kodim, bolak-balik kantor polisi. Sampai dia sudah remaja, sampai sudah dia masuk SD, SMP, saya sering bepergian. Lalu, dan ini butuh waktu luar biasa banyak. Setiap kali dia bikin kesalahan, apapun, saya segera datang ke dia. Apalagi setelah ikut camp pria tahun 2005. Kalau sebelum 2005, kalau dia bikin kesalahan, saya tambah marah, tambah hakimi dia, malah saya pernah disiplin keras. Tapi setelah ikut camp pria, kalau dia bikin kesalahan, saya datang ke dia, saya bilang, itu bukan kesalahan kamu, itu kesalahan Pati. Dan itu terus sampai hari ini. Yang kedua, kepada orang tua kita yang mungkin masih hidup, ya saya datang ke bapak saya di Somlaki waktu itu untuk bicara semua dan saya mengampuni papa. Nah, ini yang begini-begini, kadang-kadang kita gengsi atau orang nggak ngerti, diabaikan, padahal itu dampaknya itu mengerikan sekali. Orang mencari di mana letak soalnya, ternyata akarnya ada di sini. Lalu bagaimana menyembuhkan dari ekses akibat dosa pria umumnya? Dosa pria umumnya dialami wanita. Maka kita mesti berdiri mewakili pria untuk minta ampun. Jadi sebenarnya yang mesti banyak disembuhkan itu wanita sama anak-anak. Tapi sebelum mereka disembuhkan, kita dulu mesti disembuhkan sebagai pria. Nah, jadi ada 3 hal yang saya ingin terangkan malam ini. Yang pertama, kalau kita mau jadi penyembuh, yang pertama mesti menjadi bapa bagi semua. Bapa itu dia punya hubungan khusus dengan Bapa di sorga. Menjadi bapa juga harus punya bapa rohani. Karena menjadi bapa itu soal otoritas spiritual. Menjadi bapa itu punya relasi spesifik. Dan punya private room dengan Bapa di sorga. Saya dulu juga nggak ngerti. Tapi setelah ikut camp, saya minta dibapai oleh salah satunya Pak Edi. Ada Pak Yaakob Esra. Dan saya lihat di gereja-gereja Protestan pada umumnya ini diabaikan. Atau tidak dimengerti atau saya tidak tahu. Padahal menjadi Bapak itu memberikan disiplin. Disiplin itu disiplin rohaninya, disiplin untuk membangkitkan potensi, disiplin untuk mengutus, disiplin semuanya. Nah, tidak hanya menjadi bapak, punya bapak, tapi kita juga harus bersedia jadi bapak. Saya mohon maaf kemarin ulang tahun GKO Sola Gracia, Ibu Pendeta berkhotbah dan bertanya dialog dengan beberapa anggota jemaat. Dan saya dengar memang
Kemarin itu saya lagi Zoom dengan beberapa pemimpin dan saya bicara tapi saya juga mendengar dan beberapa ditanya, ada beberapa saya nggak sebut nama bapak dan ibu, tapi ditanya siapa yang mau dibangkitkan atau dibapai atau diurus. Rata-rata semua menjawab urus diri sendiri, bimbing diri sendiri. Itu tidak salah, 100% benar. Tetapi ingat, kalau kita rujuk pada Alkitab, Yesus sendiri mempersiapkan 12 murid. Rasul Paulus ketika di Efesus dia siapkan 12 murid. Dan itu yang disebut pemuritan. Maka ketika di zaman Nazi Jerman ada seorang teolog awam, namanya Dietrich Bonhoeffer, dia melihat soal yang paling serius. Kenapa Hitler itu begitu hebat? Karena dia menanamkan prinsip-prinsip nilai yang dia yakini. Sehingga seluruh tentara Nazi Jerman itu tunduk pada satu otoritas dari Hitler. Apapun yang dikatakan Hitler mereka patuhi dan lakukan. Itu pemuritan. Maka Dietrich Bonhoeffer bilang begini, gereja itu harus memuridkan. Pria-pria Kristen itu harus memuridkan, membapai orang. Maka dia pakai bahasa Inggris, dia bilang begini, Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Kekristenan atau gereja tanpa pemuritan sama dengan Kristen atau gereja tanpa Kristus. Bayangkan, Kristus itu kepala gereja. Tapi gereja bertahun-tahun tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Memang pemuritan itu mahal harganya. Sangat mahal. Tapi itu sebuah kehormatan yang hebat. Jadi saya mau tegaskan malam ini bahwa gereja tanpa pemuritan, sebenarnya Kristus tidak berotoritas di situ. Memuridkan bukan untuk jadi murid kita, memuridkan untuk jadi murid Kristus. Karena itu amanat agung Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu prinsip pembapaan. Dan itu di Alkitab sangat kuat. Barnabas muridkan Paulus, dia bapai Paulus. Satu kali Paulus sudah kembali ke Tarsis, sudah hilang harapan. Lalu Barnabas mesti pergi cari dia kembali. Saya lihat di gereja pada umumnya, justru orang-orang yang potensi malah dimatikan potensinya. Harusnya justru dibangkitkan dan digairahkan. Saya belum banyak punya anak rohani, tapi hampir di semua kota di mana saya melayani. Maka saya memutuskan final destiny saya ialah menjadi bapak buat orang lain. Tidak hanya bapak buat anak-anak kita. Yang kedua, menjadi ayah bagi anak-anak. Apa beda bapak dan ayah? Ayah itu menyediakan kebutuhan. Ayah itu mengambil keputusan. Ayah itu memberi keturunan. Ayah itu menjamin kehidupan mereka. Dan yang ketiga, menjadi pelindung bagi keluarga. Ingat bapak-bapak dan ibu, ada nama Tritunggal itu spesifik. Yesus itu nama spesifik. Roh Kudus itu nama spesifik.
Tapi istilah Bapa itu pasaran. Jadi kalau ada Bapa di rumah, Bapa di gereja itu jahat, tidak ideal seperti yang Bapa di sorga, maka anak-anak memandang Bapa di sorga itu jahat, yang menghakimi, yang menghukum. Lihat aja sekarang di dunia ini. Ya, orang memandang Bapa itu beda-beda. Ada yang bilang Tuhan itu yang memberikan COVID-19, Tuhan itu yang memberikan bencana alam, Tuhan itu yang kasih tsunami. Itu karena paradigma mereka yang mereka alami. Trauma-trauma yang mereka alami. Tapi kalau kita mengalami Bapa yang mengasihi, Bapa yang sayang kita, Bapa yang disiplin kita dengan benar, maka kita lihat Bapa kita di surga itu Bapa yang benar-benar mengasihi dan mendisiplin kita dengan benar. Jadi apa yang kita sedang alami sebenarnya adalah refleksi dari trauma-trauma yang kita hadapi. Karena itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bagian yang hendak saya bagikan, dan saya berharap ada sharing di antara kita. Supaya kita tidak sekedar menambah pengetahuan, tapi kita juga bisa mengalami. Dan saya minta malam ini kita diskusinya, tadinya saya pikir kita mau break out ya, mau bikin kelompok, tapi menurut saya nggak usah. Kita coba sharing aja. Dan sekalipun melalui Zoom online, kita juga bisa berdoa sama-sama. Periksa anak-anak kita, periksa di keluarga kita, periksa istri kita, periksa mantu kita, jangan mereka semua luka. Jadi menjadi bapak itu kasih karunia luar biasa. Demikian yang saya sampaikan, dan silakan apakah melalui Pak Nelson atau melalui Ibu Gembala atau saya langsung, silakan kita sharing. Ada yang mau mulai langsung? Boleh. Silakan Pak Luhut. Selamat malam. Bisa didengar ya Pak ya? Saya dengar. Teman-teman semua dengar, angkat tangan kalau mendengar. Siap. Jadi memang kemarin waktu Ibu bertanya seperti itu, kadang-kadang kita menjadi salah tingkah. Ini artinya saya secara pribadi mengatakan saya mau anukan diri saya. Secara pribadi sebenarnya mau ngomongin, mau mengitukan orang lain. Itulah saya belum percaya apakah orang dapat menerima omongan yang saya akan lakukan. Itu kesalahan saya karena saya kurang percaya terhadap apa yang akan saya omongin. Sebenarnya secara pribadi saya ada beberapa katakanlah seperti Bapak, belum menjadi adik rohani saya atau anak rohani saya, tapi ada beberapa yang sering meminta kepada saya untuk nasihat-nasihat yang saya bisa omongkan. Memang menjadi pria yang ideal, yang seperti yang Tuhan harapkan dan yang kita juga setiap kita berharap
kadang-kadang kita menjadi beban bagi kita karena kita tidak mau jujur sebagai pria. Misalnya ada sesuatu terjadi kepada saya yang saya anggap itu sesuatu jamahan Tuhan. Saya nggak berani ngomong ke orang lain karena saya hanya berpikiran, ntar nanti orang lain itu ngomong, wah udah rohani banget ya Luhut itu. Padahal mungkin juga orang itu tidak akan ngomong begitu. Itu mungkin karena latar belakang saya atau saya dahulu itu seperti apa. Tapi saya merasa memang sudah dipulihkan Tuhan. Saya sudah dipulihkan. Tapi kesaksian saya yang saya ucapkan kadang-kadang tidak berani. Setiap saat juga pengen supaya kesaksian-kesaksian hidup itu bisa di-share. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak pernah menjamah kita. Kesukaran pun sebenarnya Tuhan melihat kita dan Dia sembuhkan kita. Dia mau kita lebih kuat. Begitu Pak, kira-kira Pak. Maafkan saya kalau saya kemarin ngomong saya mau protek diri lebih dulu gitu. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan yang lain. Jadi memproteksi diri, membangun diri sendiri itu mutlak. Tetapi apa accountability-nya? Mesti ada accountability-nya. Accountability-nya ialah kita menjadi bapa, menjadi sahabat, menjadi hafruta bagi orang lain. Setiap hari kita boleh membina diri kita, setiap hari kita tingkatkan kapasitas rohani kita, kapasitas intelektual kita, kapasitas emosi kita, semua boleh, itu wajib hukumnya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa ukur kita mengalami terobosan? Nah, cara mengukurnya ada anak rohani, ada bapak rohani, ada teman rohani yang jadi sekaligus accountability-nya. Saya kasih contoh praktis accountability. Kalau saya jalan dengan bapak rohani, tidak mungkin saya aneh, karena dia adalah sombarnya saya. Tapi kalau saya jalan sama anak saya, nggak mungkin juga saya aneh. Kenapa? Karena ada accountability-nya. Itulah sebenarnya. Jadi sekali lagi, mengurus diri sendiri baik, membina diri sendiri baik, tetapi mesti ada accountability. Dan jangan tunggu sampai sempurna, Bapak Ibu. Ingat, Yesus begitu panggil murid-murid, langsung dia suruh mereka pergi. Supaya mereka temukan hakikatnya. Ketika mereka temukan jiwa-jiwa itu, mereka datang melapor. Bukan apa yang mereka terima, tapi apa yang mereka beri. Perhatikan kesaksian-kesaksian di gereja, kebanyakan kita bersaksi itu apa yang saya dapat. Saya dapat berkat ini, saya selamat dari kecelakaan, tapi kita jarang sekali bersaksi bahwa saya telah menjadi, telah memberi, telah berkorban, nyaris enggak. Mestinya itu yang kita lakukan. Jadi menjadi penyembuh itu tidak sekedar orang sembuh, tapi supaya gereja benar-benar
on the track-nya Tuhan. Dan saya harus jujur buat bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun ini nanti dipublikasikan, gereja sakit. Sakit. Lihat saja. Orang saling menghakimi, hamba-hamba Tuhan saling menyingkirkan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja besar, atau pendeta-pendeta yang punya nama saling mengapa gitu. Kira-kira gitu. Itu yang perlu kita silakan, ada yang masih mau lagi? Silakan Pak Stef, ada yang mau disampaikan? Malam, Pak Nus, Bapak-bapak, Ibu sekalian ya. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Nya. Ya, menjadi bapak yang baik harus menjadi juga jadi dulu anak yang baik. Ya, saya sangat setuju dan sependapat bahwa kita ini perlu punya bapak rohani supaya accountable kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita dibimbing, kita diarahkan. Makanya Rasul Paulus, saya lupa ayatnya, mungkin nanti Pak Nus kasih tahu, dia bilang ada banyak pengajar. Nah, tapi aku mau menjadi bapak. Nah, itu apa artinya? Penting bahwa menjadi bapak itu sangat penting bagi seorang pria. Nah, karena kenapa? Kita sebagai pria ini di 1 Korintus 11 ayat 7 dia bilang sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya yang menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Jadi kita dalam kehidupan ini kita harus mengambil keputusan supaya kita punya bapak rohani sehingga dalam melakukan seluruh aktivitas kita, apakah itu di rumah, di gereja, di lingkungan, nah kita memberikan gambaran bagi semua orang, kita menjadi seorang bapak yang baik, terutama bagi anak-anak kita. Tadi Pak Nus sudah menjelaskan pengalaman pribadi, ya saya juga mengalami seperti itu karena kerjaan terbatas, nah, lebih banyak di luar dan mengalami hal-hal yang demikian. Tapi puji Tuhan kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga, ya kita dikasih hikmat oleh Bapa di surga untuk kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara untuk menjadi Bapa yang baik bagi teristimewa bagi anak-anak kita dan keluarga kita. Ya, kita mesti terus berdoa supaya kita tidak hanya menjadi Bapa bagi anak-anak dan keluarga kita, tapi kita mesti keluar juga menjadi Bapa bagi orang lain. Karena dunia ini membutuhkan seorang Bapa. Dunia sangat membutuhkan seorang Bapa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nus, kutuk itu bisa masuk di keluarga, di gereja, kalau kehilangan figur seorang Bapa. Kutuk itu bisa masuk bagi kehidupan kita. Makanya menjadi Bapa itu sangat penting. Mari kita ambil keputusan. Walaupun kita tidak punya pengetahuan teologis yang tinggi, tapi minimal kita mau mempraktekkan apa yang ada dalam firman Tuhan ini. Jadilah Bapa untuk semua orang. Supaya kita menjadi pria penyembuh, menjaga semua orang dengan figur Bapa itu, dan kita mulai itu dari rumah. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat negara dan bangsa ini. Nah, kenapa orang berdebat, terus berdebat tak habis-habisnya? Karena kehilangan figur Bapa itu.
Karena Bapa itu tadi udah dijelasin Pak Nus, dia punya peranan yang sangat luar biasa. Hidupnya begitu luar biasa, punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Untuk itu mari Bapak-Bapak kita ambil keputusan malam ini setelah kita mendengarkan kebenaran yang luar biasa supaya hati Bapak-Bapak kembali kepada anak-anaknya. Nah, gimana hati Bapak-Bapak kembali kepada anak-anaknya? Ajarkanlah anak-anak kita supaya mereka punya identitas rohani yang benar. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan umum yang hebat, tetapi mereka punya pengetahuan firman yang luar biasa. Itulah yang menentukan masa depan daripada mereka. Kita udah lihat contoh banyak hal. Anak boleh pintar, dia bisa sekolah tinggi, tetapi kalau identitas rohaninya tidak kuat, maka dia akan melakukan hal-hal di luar daripada apa yang Tuhan inginkan. Ya, beberapa ada contoh seorang anak yang di Inggris, bagaimana dia pintar begitu luar biasa, tetapi ternyata karakternya itu ya baik. Karena apa? Bagi saya itu kehilangan figur seorang bapak dalam mendidik, mengarahkan anaknya, sehingga identitas yang dia miliki bukan identitas rohani, tetapi identitas dunia ini yang membuat akhirnya hidupnya menjadi rusak. Nah, berita terakhir hari ini atau kemarin, ya polisi bisa menemukan ada anak-anak muda yang melakukan hal-hal yang tidak benar, yaitu karena kehilangan identitas rohani dan kehilangan figur bapa dalam keluarga. Sehingga anak-anak itu bisa melakukan hal-hal yang demikian. Ini contoh-contoh yang mesti kita ambil, lalu kita bikin keputusan, kita mau hadir bagi anak-anak kita, memberikan identitas rohani bagi kita, supaya dimanapun mereka berada, kalau kita nggak bersama-sama dengan mereka, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena kehadiran kita sebagai seorang bapa dalam keluarga mereka kita. Terima kasih penuh, Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Terima kasih, Pak Steve. Bapak, Ibu, saya minta kita lihat 1 Korintus 4, ayat 15 sampai 17. Ya, 1 Korintus 4, ayat 15 sampai 17. Dia bilang begini, Paulus, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Bapak-bapak, perhatikan, Paulus bilang, kamu punya banyak pendidik, ribuan pendidik dalam Kristus, dan di gereja banyak. Ada pendeta yang mengajar, ada penginjil, ada penatua, ada guru agama, banyak sekali, ribuan pendidik dalam Kristus. Tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Berarti gereja nggak punya bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ternyata menjadi bapa rohani itu bukan soal jabatannya tinggi, bukan soal usianya sudah lanjut, tetapi karena ada otoritas firman yang dia beritakan. Yang kedua, ayat 16, dia menjadi teladan. Dan yang ketiga, dia punya anak rohani. Dia belajar dan hidup dari gaya hidup Kristus. Ayat 17, akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang ya saya secara manusia pribadi, kadang-kadang saya pikir gini ya,
ada orang khotbah begitu luar biasa. Dia kalau terangkan isi Alkitab, udah kayak Tuhan. Pakai bahasa macam-macam, sampai bahasa-bahasa tubuh juga ikut. Padahal saya tahu bagaimana hidupnya itu. Mungkin penilaian saya itu, ada orang lain juga yang menilai saya seperti itu. Jadi kita bisa nilai orang, orang juga bisa nilai kita. Jadi kalau kita mau jujur, gereja butuh apa? Dia nggak butuh uang. Gereja nggak butuh uang, gereja butuh Bapak. Saya layani 2 anak pendeta di Surabaya. Sudah pemuda ikut camp, youth camp. Dan 2 anak muda itu ternyata anak-anak pendeta, nah yang nama-nama mereka orang tuanya itu besar di Jakarta. Saya kenal mereka juga. Ternyata 2 anak muda itu antikris. Terus saya tanya, tapi kenapa kalian ikut camp? Ya karena kami bekerja di sebuah perusahaan dan bos kami mewajibkan semua karyawan harus ikut camp. Kalau enggak, diberhentikan. Lalu saya layani dua-duanya. Mereka menangis dan mereka sangat benci yang namanya pendeta. Termasuk saya yang baru hari itu datang khotbah di situ, baru ketemu mereka, malah mereka paling dengan gaya duduknya, cara pandangnya, matanya, memberi sinyal buat saya bahwa mereka nggak suka sama saya. Padahal kayaknya baru ketemu. Nah setelah acara selesai, baru saya tahu ternyata mereka nggak suka yang namanya pendeta. Kenapa? Karena bapak-bapak mereka itu pendeta. Yang khotbahnya hebat, yang mengajarnya dahsyat, yang bikin mujizat, tapi mereka tidak pernah mengalami yang namanya hubungan Bapa itu. Lalu saya layani mereka. Silakan, siapa lagi? Sebelum kita berdoa, silakan Pak Denny. Terima kasih Pak. Kedengaran ya? Dengaran. Ya, puji nama Tuhan pada malam hari ini kita boleh sharing. Dan kita semua tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Pendeta Nus mengenai pria penyembuh. Menjadi pria penyembuh, bagi saya mungkin kita dulu yang perlu disembuhkan. Pribadi diri sendiri yang perlu disembuhkan, baru kita boleh menjadi pria penyembuh. Saya terus terang, sebelum saya mungkin istilah terlalu ini berjumpa sesungguhnya dengan Yesus, saya bertemu dengan pendeta almarhum PO. Dan beliaulah yang menjadi bapak bagi saya, membimbing saya, sehingga saya betul-betul dipertemukan dengan Tuhan. Dan setidak-tidaknya mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Ya, sejak saat itu. Di beberapa tempat ada beberapa teman-teman saya, bahkan yang adik-adik saya, mereka menganggap saya seperti bapak. Tetapi saya mencoba bahwa kita tidak hanya menjadi penyembuh di luar. Yang terpenting bagi kehidupan kita, sebagai saya sebagai pria, yaitu bagaimana
menjadi penyembuh bagi keluarga. Dan menjadi penyembuh bagi keluarga, itu kita belajar terus-menerus bagi saya. Karena setidak-tidaknya kita belajar tentang karakter istri kita, belajar tentang karakter anak-anak kita. Ya, berhadapan dengan istri saya, tentunya banyak hal-hal yang dulu yang belum pernah saya temukan, lalu pada akhir-akhir kita temukan hal-hal yang terkadang kita menganggap sesuatu yang aneh. Tetapi apakah hal itu harus menjadi sebuah halangan untuk kita? Ataukah haruskah dengan keadaan-keadaan seperti itu harus kita ribut dengan istri? Saya kira inilah yang perlu menjadi penyembuh. Pentingnya memang kita perlu tegas, tapi kadang-kala kita juga perlu mengalah dalam diri kita. Walaupun terkadang keputusan-keputusan kita di dalam menghadapi seseorang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Satu hal mungkin yang paling terbaik yang harus saya lakukan, ya ketika berhadapan dengan situasi itu, saya hanya berdoa. Pertama saya berdoa agar supaya Tuhan mengendalikan emosi saya, dan Tuhan memberi hikmat, lalu bagaimana menghadapi situasi ini. Dan saya yakin bahwa ketika kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Jadi menjadi pria penyembuh bagi saya, memang perlu Pak, pembapaan itu penting sekali. Secara jujur, ketika Pak PO itu tidak ada lagi menjadi almarhum, saya seperti kehilangan. Tetapi saya belajar bahwa kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada seseorang. Tapi setidak-tidaknya apa yang pernah ditinggalkan, pernah diteladankan oleh Pak PO terhadap saya akan terus coba untuk saya lakukan terhadap orang lain. Ya. Saya kira banyak sekali yang perlu mungkin kita saya dapat di sini, cuman karena keterbatasan kita, ya saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak boleh melihat, kita saling sharing. Ya, mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, ya bagaimana kita menghadapi kehidupan bersama keluarga pun bisa kita sharingkan di sini. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, baik Pak Denny, memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada Bapa yang sempurna di dunia kecuali Bapa di sorga. Kita juga mesti ada terobosan. Saya harus mengakui bahwa saya dibapai oleh Pak Edi Leo. Dan waktu saya dibapai Pak Edi Leo, itu tahun 2005, ada saat di mana hampir 2 tahun saya ikut dia. Dan saya bayar sendiri. Kadang-kadang dia yang bayar, kadang-kadang orang lain yang bayar.
Saya bisa ikut dia tidak hanya di dalam kota. Saya telepon sekretarisnya, minta jadwal-jadwalnya, ya KKR di mana saya hadir. Pokoknya kalau mau ketemu saya gampang, cari aja jadwalnya di Leo waktu itu. Hampir 2-3 tahun. Sampai-sampai saya ikut dia ke Afrika Selatan, saya ikut ke New York, ke Philadelphia, semua. Di dalam negeri nggak kehitung. Jadi harganya mahal. Nah setelah itu kemudian saya berpikir saya nggak boleh terus-menerus ikut dia. Saya juga harus bisa membangun pria-pria lain. Tapi dia tetap menjadi bapak rohani saya. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Jadi mesti ada multiplikasinya. Saya dibapai, tapi saya juga harus membapai. Dan itu menurut Rasul Paulus itu empat generasi. Dalam 2 Timotius 2, dia bilang 2 Timotius 2 itu percayakan kepada orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Jadi keberhasilan secara matematis itu kita 4 generasi. Misalnya saya bapai Pak Stef Lekahena itu, kemudian Stef bapai seseorang, kemudian seseorang itu bapai seseorang lagi, seseorang, jadi kita punya cicit. Itu menurut teori 2 Timotius 2 ayat 2. Itu baru disebut kita berhasil. Berhasil membentuk anak-anak rohani. Dan Yesus sendiri, ingat loh Bapak, Yesus itu anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, hikmat sorga dan bumi, sempurna, bukan 100% lagi, nggak ada persennya itu kesempurnaan Yesus. Tetapi dia butuh orang lain untuk melanjutkan. Maka dia perlu latih 12 murid. Dan waktu latih mereka nggak ada yang sempurna. Sampai Yesus di titik darah penghabisan pun masih ada yang kabur, bukan? Tetapi ketika Yesus naik ke surga, lihat pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan. Itu hebat sekali. Maka Pak Denny dengan dibapai oleh almarhum Pak Peo, sekarang Pak Denny membapai. Paling tidak Auckland, membapai kita-kita di GKW yang masih muda-muda, membapai mereka kan tidak harus berkhotbah. Membapai mereka kan tidak harus menyampaikan firman. Tapi membapai mereka itu kan menjadi teladan, menasihati hubungan suami istri. Yang berikutnya, tidak ada orang sempurna dalam hubungan suami istri. Dalam situasi begini, ya tadi misalnya sore ini saya memang memilih untuk diam. Saya siapkan bahan saya ini tadi di laptop. Saya ini nggak pintar bikin teknologi di laptop. Kadang-kadang saya minta Pak Daniel, kadang-kadang saya minta Ibu Gembala, dan yang paling sering lakukan itu Ibu Nana. Dia pintar membuat PowerPoint. Nah tadi jam 4 sore karena pagi saya mengurusi banyak hal, lalu saya udah siapkan semua di laptop, tapi tampilannya nggak bagus. Tapi Ibu Nana sedang bersetrika. Lalu saya bilang, nih tolong tinggalkan setrikanya dulu, pakaian-pakaian. Tolong siapkan ini dulu, bikin dia bagus supaya tampilannya juga enak dipandang. Tunggu sebentar Pak, lagi tanggung ini setrikanya. Nah, logika saya, tinggalin aja itu setrikanya. Karena saya perlu acara ini jam 7. Kan belum jam 7. Saya nggak bisa tiba-tiba, saya sudah terbiasa menyampaikan firman itu berlatih dan mempersiapkan. Tapi sudah jam
Dan saya belum istirahat, karena saya mesti istirahat. Sudah 4:30, belum. Akhirnya saya kunci pintu perpustakaan saya, lalu saya buka kasur dan saya tiduran. Lalu Ibu Nana coba ketok pintu, saya bilang nggak usah nih, mau istirahat aja. Nah, kalau dulu saya bisa bongkar itu dapur, gitu. Kalau dulu saya bisa balikin meja itu, saya belajar untuk. Ternyata di otak saya prioritaskan ini, saya perlu. Tapi bagi dia, setrikannya perlu diselesaikan. Kalau kita prianya nggak bisa menahan emosi, bisa terjadi keributan hanya gara-gara PowerPoint. Nah, makanya Bapak Ibu lihat PowerPoint saya itu, segitu aja. Padahal ada orang-orang di sekitar saya yang bisa melakukannya lebih baik. Nah, saya sendiri tidak punya waktu cukup untuk berlatih membuat dia lebih baik. Nah, itu contoh-contoh praktis yang baru. Saya punya pengalaman kemarin pergi ke kantor polisi untuk mengurusi perpanjangan SIM. SIM saya SIM A dan SIM C. Dan ikuti semua prosedur, bukan main. Itu di Cilenggang karena KTP-nya masih KTP Tangerang Selatan. Jadi saya pergi tes kesehatannya, lulus, bayar 60.000 karena 30.000 satu SIM. Saya bayar formulir pendaftarannya, SIM A-nya 120.000, SIM C-nya 100. Terus saya diminta untuk antrian. Kurang lebih nomor saya itu A431. Saya dengar panggilannya baru A408. Dibayangkan saya mesti tunggu, dan saya harus tunggu. Tiba-tiba kami dipanggil lagi dan kurang lebih 1 jam baru saya verifikasi. Setelah verifikasi, tunggu lagi setengah jam, dipanggil foto. Begitu habis foto, saya harus menjalani namanya tes tulis, pakai lab, pakai online. Tetapi ada 4 orang polisi, 2 berpakaian seragam, 2 preman, ajak saya ke belakang untuk bilang, kalau Bapak mau dibantu, supaya cepat, Bapak bayar 700.000. Lalu Bapak tidak usah ikut tes. Nah, di situ saya sedikit tidak ngamuk, tapi suara saya keras. Dan hampir semua orang menoleh. Saya bilang, kok hari begini kalian masih pungli? Dan ternyata, satu hari itu ada 500 orang yang tes, ambil. Karena itu kantor khusus SIM baru, bukan perpanjangan. Perpanjangannya di tempat lain. Jadi satu hari jatah 500 orang. Bayangkan, 500 orang itu hanya saya sendiri yang duduk di depan komputer karena saya menolak untuk nyuap. Saya menolak untuk bayar. Dan saya tidak lulus karena saya jawab. Dan saya sudah tahu pasti nggak lulus. Karena itu semua. Itu saya benar-benar makan hati. Itu orang yang bilang, beta makan hati mati. Lalu saya bicara dengan 2 polisi, termasuk 1 orang lagi, saya bilang, kok kalian begitu jahat ya, dalam situasi pandemi kayak begini. Masih pungli, padahal prosedurnya, kalau mau pungli dari awal aja, kenapa kita antrian udah 3 jam kemudian baru suruh bayar. Saya tidak bayar. Kemudian tadi saya telepon seorang jenderal di Mabes Polri, dia ngerohani saya, kebetulan juga dia ikut pria sejati. Saya telepon dia, Pak. Saya baru ingat, malah sampai di rumah baru ingat kalau dia di Mabes Polri, dia jenderal. Dia malah urusan bagian-bagian administrasi begini. Nah, lebih baik saya tidak punya SIM.
daripada saya bayar walaupun cuma 700.000 untuk 2 SIM. Karena saya prosedurnya sudah ikut semua. Boleh kasih tahu mereka? Ya, saya kasih tahu. Mesti ada tindakan. Memang nggak populer. Dan itu semua terjadi dari sekitar kita. Begitu mengerikan. Dan itu saya pulang itu dengan benar-benar tuh makan hati habis. Dan saya besok pagi balik lagi. Mau ikut ujian di sana. Padahal saya udah nyetir mobil, udah sampai di Bali sana, nyetir mobil bolak-balik. Naik sepeda motor udah berapa belas tahun, 10 tahun ini. Masih harus tes. Sementara yang lain itu tidak satupun tes. Dan saya tahu betul bahwa pasti. Dan kita, bangsa kita ini buruk sekali di semua lembaga-lembaga. Saya tahu cuma satu hal. Itu namanya fatherlessness. Itu kutuk yang masuk. Dan saya bersyukurlah masih ada beberapa pejabat negara yang bagus-bagus. Saya bilang ke Pak Jenderal ini, saya benar-benar lupa. Seandainya kalau saya turun bapan depan mereka mungkin lain ceritanya. Jadi itu contoh-contoh praktis yang kita alami dan itu tidak bisa kita balas. Tapi sekali lagi saya makan hati betul. Pulang itu nggak bisa sampai tadi malam saya bisa tidur. Pagi baru Ibu Nana ingatin saya, Pak, masih ingat kan ada Pak polisi yang pernah di Bapak itu, dia udah Jenderal di Mabes Polri. Telepon dia untuk apa? Bukan untuk dapat SIM-nya, telepon dia untuk coba bikin sesuatu lah. Jadi besok pagi doakan supaya saya pergi ikut tes, ambil SIM A dan C, semoga lulus. Padahal pertanyaannya cuma 24. Dan saya rasa saya jawab benar kali ya. Kok nggak lulus gitu. Itu keadaan-keadaan kita. Belum lagi yang di rumah. Belum lagi saya dengar seorang pejabat negara yang mengatakan bahwa semua bantuan-bantuan presiden untuk masyarakat itu ditilap di beberapa kantor dengan kelihatan secara nyata. Nah, itu ngeri. Apa ini soalnya? Ini kutuk yang sedang masuk ke berbagai tempat. Jadi saya 2 hari ini lagi nggak enak badan. 3 hari. Nggak enak badan itu kan sosok begini. Jadi saya menahan diri betul menghadapinya. Silakan kalau ada lagi, kalau enggak kita bisa tutup doa. Dari Pak John, mungkin Pak John Sahila udah punya pengalaman buat kita. Judul yang kita kita bahas malam hari ini itu satu judul yang berat karena kita harus menjadi pria penyembuh. Tadi dari beberapa saudara kita mendengar pengalaman yang berbeda-beda. Tentu masing-masing kita juga punya pengalaman yang berbeda. Dalam pembicaraan tadi saya mengingat beberapa hal tentang kenyataan bahwa menjadi bapak itu sesuatu yang tidak mudah. Saya sendiri sudah menjadi bapak biologis hampir 30 tahun kepada 3 orang anak dan saya punya cucu. Tetapi saya masih merasa saya belum bisa menjadi bapak yang baik. Karena kalau kita bilang bapak yang baik itu cuma satu yang sempurna, yaitu bapak di surga. Dan itu tidak mudah, karena di bagian lain Alkitab juga mengatakan bahwa dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dari mata air yang jernih, tidak mungkin akan keluar air yang buruk. Dulu dari salah seorang, dari Pak P.O.Z juga, dia pernah dalam satu kesempatan dia mengatakan, jangan pernah percaya agama, jangan pernah percaya gereja, jangan percaya pendeta, percaya kepada Tuhan Yesus.
Belakangan saya renung bahwa itu punya satu makna sangat dalam. Bahwa dunia ini semua itu hanya sementara. Setelah itu membapak seseorang atau bapak itu hanya bapak logis, tapi juga mengayomi, menjadi contoh, menjadi pelindung, menjadi penyamin, dan banyak hal di mana bukan hanya sekedar menjadi seorang bapak biologis. Ini tidak mudah, tapi dari cerita dari bapak-bapak kita tahu bahwa hidup ini tidak seperti yang kita selalu harapkan, tapi kenyataannya seperti itu. Satu hal saja bahwa kalau kita menjadi bapak, maka kita harus mampu memberikan contoh yang baik. Sebab ada peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon makin kuat diterpa angin. Artinya makin kita berusaha untuk membentuk diri kita, maka godaan atau cobaan itu makin banyak sekali. Jadi, terima kasih untuk renungan atau sharing malam hari ini. Dan titel atau judul menjadi seorang pria penyembuh itu perlu sebuah pergumulan dan usaha. Sebab kalau kita mau membapai seseorang, tentu kita berharap atau orang lain juga berharap menjadi contoh, menjadi pengayom, menjadi pelindung, sehingga buah-buahnya itu secara rohani khususnya dapat juga dilihat oleh orang lain, dan semua itu cuma bermuara kepada satu, yaitu kepada kemuliaan Bapa di surga. Tentu selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam masalah. Dan kita Bapa yang terima kasih untuk sharingnya, masukannya, biar ini juga renungan bahwa kita masih punya tanggung jawab sebagai seorang pria, yaitu jadi Bapa yang menjadi pengemplin yang harus juga menjadi supaya nama kemuliaan. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Jadi, Bapak, saya ingin mengakhiri sharing kita malam ini untuk menegaskan bahwa menjadi Bapak itu kita bersumber pada Kristus. Ya, tidak bisa bersumber kepada siapapun. Karena kalau kita bersumber kepada manusia, dan ketika manusia itu gagal, kita akan menjadi kecewa, bahkan bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Jadi sumber yang paling benar, sumber satu-satunya, model yang ilahi buat menjadi Bapa adalah Kristus. Nah, Kristus yang menjadi Bapa itu kan, dia disiplin, dia mengasihi, tapi juga dia nyatakan dosa adalah dosa. Jadi tidak sekedar mengasihi, tapi dia juga menegur dan memberi disiplin yang kuat. Yang kedua, gereja sekarang butuh apa? Menurut keyakinan saya, butuh seorang Bapa. Bukan hanya gereja kita, di mana-mana. Bapa itu nggak ada bicara jenis kelamin. Bapak nggak bicara tentang gender, tapi Bapak bicara tentang fungsi yang hidup bagi anak-anak, rohani, bagi semuanya. Dan saya minta jangan pernah mengatakan itu sulit. Karena begitu kita bilang sulit, maka kita tidak akan melangkah lagi. Kita harus minta pertolongan Tuhan untuk kita lakukan itu. Ada seorang anak yang ditanyain sama pendeta di sebuah kota, ditanya apa yang Anda butuhkan. Dia bilang, saya nggak butuh uang dari bapak saya. Saya nggak butuh harta, saya nggak butuh mobil, saya nggak butuh rumah. Terus apa yang kamu butuhkan? Dia jawab dengan tegas, I need him. Aku butuh dia sebagai bapak. Dan kita semua harus jujur bahwa kita butuh seorang bapak. Hati bapak. Nah, saya setuju juga dengan beberapa yang sampaikan, sebelum kita membapai orang, menyembuhkan orang, kita harus sembuh. Tapi kapan kita sembuh? Karena tiap hari kemungkinan kita bisa luka. Kita bisa luka dengan perkataan orang, kita bisa luka dengan sikap orang,
Kita bisa luka dengan orang-orang di dalam dan di sekitar kita, tapi juga kita bisa luka dengan orang-orang di luar kita. Dan tiap hari kita bisa luka. Lalu kita tunggu kapan bersembuh, nggak bakalan sembuh. Mesti ada tindakan sambil menyembuhkan orang lain, kita juga akan sembuh dengan sendiri. Karena kemarin saya luka sekali, benar-benar saya luka. Lukanya itu dalam, sampai istilah makan hati. Saya bisa antrian 3 jam. Terakhirnya itu bisik-bisik di belakang untuk nyuap. Itu bukan main luka dalam. Padahal mereka tahu saya pendeta. Dan saya harus bilang, saya pendeta dan tidak mungkin saya suap kalian. Dan ini harus dihentikan. Lebih baik saya tidak punya simbol. Itu saya luka betul. Luka terhadap para pemimpin, para pejabat yang sebenarnya mengayomi hak-hak sipil. Ya. Saya juga bisa luka terhadap pemimpin gereja, bisa. Bahkan kita juga bisa lukai orang lain. Dan karena itu, tidak mungkin kita tunggu sampai sembuh. Baru kita bisa menyembuhkan orang. Sambil kita melakukan tindakan-tindakan penyembuhan, kita akan sembuh sendiri. Kalau istilahnya itu, kalau digigit ular, katanya serumnya ular. Kalau digigit buaya, ya serumnya buaya. Nah, serumnya kita ya kita sendiri. Menyembuhkan melalui darah Kristus itu. Jadi, mari kita pastikan bahwa keluarga kita sembuh, dan gereja jemaat kita sembuh, lalu kita akan berdampak untuk menyembuhkan orang lain, dan ikut menyembuhkan bangsa yang sedang luka ini. Dan saya percaya pasti terjadi kesembuhan. Karena sumber kita, firman Allah, sumber kita, Kristus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sharing kayak malam ini. Biarlah kami semua menjadi pria-pria penyembuh buat keluarga, buat gereja, buat kota, buat bangsa. Kami juga sadar Tuhan kami terbatas, tapi kami punya sumber kebenaran ilahi. Kami punya firman Allah, kami punya Kristus. Dan tolong kami untuk terus bertindak menjadi Bapa, terutama buat anak-anak kami. Tidak hanya Bapa biologis, tapi juga Bapa rohani buat gereja. Kami berdiri Tuhan untuk wanita dan anak-anak. Kami proteksi mereka dengan kuasa firman Allah. Ampuni kami Tuhan. Jika banyak anak-anak yang luka, banyak wanita yang luka, biar Tuhan sembuhkan kami semua. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, kami berdoa buat gereja, kami berdoa untuk para pemimpin, kami berdoa untuk penegak hukum, kami berdoa buat semua. Supaya kami tidak hanya punya sense of belonging, tidak hanya punya sense of responsibility, tapi juga punya sense of crisis yang terharu atas bangsa ini. Seperti Nabi Yeremia menangis melihat kejahatan yang luar biasa. Seperti Kristus yang menangis buat kota Yerusalem. Tolong kami juga untuk menangis buat bangsa ini, kami menangis buat keluarga, menangis buat gereja. Dan kami percaya Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.